Hari ini saya nggak puas. Nggak puas sebagai prinsipal. Cuma menjadi pertanyaan saya melihat dari trik ya tadi itu kita mau dikelabui. Kan? Ya. Jadi Presiden Joko Widodo mau mencoba mengakali kita dengan cara keluarkan kepres. Nah itu dia. Jadi nanti kepres itu dia bersembunyi di balik ketiak kepres. Ya, itu tadi. Tapi dengan keahlian Prof. Egy dan teman-teman, Alhamdulillah akhirnya hakim mau berpikir dengan akal sehat dan menerima itu. Bahkan juga membuka ruang untuk merevisi dari jabatan presiden menjadi pribadi Joko Widodo. Ya kan? Jadi sekali lagi ini kan sayang sekali. Tadi pagi Bung Rijal Fadila menulis tentang jasa palsu sama dengan presiden palsu, ya kan? Nah mudah-mudahan ya kan pada sidang berikutnya. Ini proses sidangnya terbukti. Sidang terbukti ini, sudah terbukti bahwa jasa palsu sama dengan presiden palsu. Presiden palsu tidak boleh bersembunyi di bawah ketiak kepres. Kalau mau jahat aja, ya kan gitu ya. Kepres pun di bawah undang-undang. Kepres di bawah undang-undang, dia mencoba mengakali seolah-olah kepres lebih tinggi dari undang-undang. Ada dua undang-undang HIR sama HIR dan itu dia. Jadi menurut saya sebagai prinsip mengajak kepada kita semua rakyat Indonesia, inilah konsekuensi jasa palsu, presiden palsu, akhir melahirkan presiden yang penuh dengan tipu-tipu. Sekian. ini kemenangan rakyat. Yes. Rakyat menang. Satu, berhasil mengganti majelis. Itu ini bukan perjuangan ringan. Itu jangan dilupakan itu. Para penggugat sejarah semua berjuang. Kita semua yang hadir sini berjuang mewakili rakyat dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat, memaksa Jokowi. Tanda tangan basah. Itu tanda tangan basah, ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Insyaallah. Dan yang keempat, presidennya palsu. Buat dari boneka kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik. Ya udah agak mendingan mikirin ini. Ini sudah masuki bulan keempat. Tapi ada hasil yang luar biasa hari ini. Hakim berani memutuskan mustinya seperti apa tuduhannya, gugatannya, dan wakil Jokowi harus seperti apa. Nunggu memasuki bulan keempat. Jadi strategi ngulur-ngulur waktu habis napas juga. Karena pengacara kita nggak mau main-main terus mundur. Tolong dipikir. Nih hakimnya besok diganti pecat lagi yang mutus. Bakal dimarahin. Karena kesian hakimnya majelis yang pertama kenapa mundur? Karena ngusir. Jokowi perwakilannya nggak benar. Dia mabok. Yang ini ntar dimaki-maki lagi nih. Atas saya dimaki-maki lagi. Seknek nelfon. Itu siapa yang mutusin begitu? Jadi tolong doakan hakim yang walaupun menunggu 4 bulan untuk membuktikan sekedar ngasih lihat ijazah gua susah amat sih. Tapi kalau memang ada ya susahnya apa? Tapi tolong paham, kalau bukan berbohong ya bukan dia kan? Karena bawaan bawinya memang berbohong. Ini menarik, nggak sepele. Kalau sampai ketahuan dan harus membuktikan dia berbohong, 2, dokter andasnya ijazahnya apa, insinyurnya ijazahnya apa, nggak usah ngomong yang SMA lah. Terus lagi daftar ke KPU sebagai capres, ijazahnya apa? Jadi KPU-nya kena juga. Karena anaknya sekarang pun sudah daftar nggak benar diterima oleh KPU.
Jadi mari kita rame-rame walaupun 4 bulan bersyukur. Terima kasih buat tim pengacara khususnya rekan saya Prof. Egy ini lanjut dan Anda diminta hadir terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk semua rakyat Indonesia, terutama untuk emak-emak yang hadir tetap konsisten dan selalu istiqomah ada di perjuangan ini. Di Jokowi palsu atau ijazah palsu tetap sama. Yang jelas kita bangga dengan lawyer para advokat yang ada di samping saya. Beliau berhasil menerobos masuk sampai ke titik keberhasilan saat ini. Bapak Jokowi, Anda harus menandatangani semuanya dengan tanda tangan basah. Kami tunggu di sidang berikutnya. Jika tidak bisa, Anda out, tumbang, dan Anda dideklarkan sebagai presiden palsu sedunia. Oke. Itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pertama-tama mari kita menundukkan kepala, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu bapak bangsa, ekonom ya, seorang legendaris, seorang begawan ekonomi yang hati dan jiwanya diperuntukkan untuk Indonesia tercinta hingga akhir hayat masih tetap garang menselepet ya orang-orang yang di dalam pemerintahan itu sudah melanggar daripada sumpah dan janjinya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu sebelum saya ngomong, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tadi kita persembahkan untuk yang tercinta, abang kebanggaan kita, Rizal Ramli, rahimakumullah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tadi saya sampaikan di hadapan hakim bahwa jihad yang paling utama itu adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa. Jihad itu tidak hanya kami pengacara yang harus melakukan, tapi justru paling utama adalah Kodi itu adalah hakim, ya. Mereka lah yang menjadi dominus litis, yaitu orang yang dominan di dalam pengadilan, memberikan arahan dan memberikan keputusan. Betul atau tidak? Kenapa? Karena sekali mereka memutuskan, keputusan itu akan menjadi tonggak untuk menjalankan eksekusinya. Jika benar keputusannya, maka benarlah semua. Jika salah keputusannya, maka salah semuanya. Nah, oleh karena itu sebagai tim hukum dan para penggugat yang sudah menyiapkan dengan sedemikian rupa, ya, bukan asal menggugat orang, bukan asal untuk memfitnah orang, maka kami pasti insya Allah mempunyai bukti-bukti fakta-fakta yang benar. Ya, nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tadi kami juga menyampaikan bahwa adalah sebuah keharusan untuk memajukan apa yang dimaksud dengan kebenaran. Hukum itu sendiri adalah obat. Sebenarnya kita meminta seorang Joko Widodo itu bisa bertindak sebagai orang yang memberi contoh, ya kan? Apapun juga suri teladan, apalagi kalau sudah digugat, berarti ada warga negara yang tidak puas. Permasalahannya sekarang bukan soal tidak puas, lebih kepada pidana, di mana pemalsuan itu mencakup 2 norma, yaitu penipuan dan ketertiban masyarakat. Ya kan? Nah, oleh karena itu tidak bisa main-main lagi. Kita berterima kasih hakim pengganti ini telah melakukan breast finding, meskipun harus didorong-dorong seperti orang melahirkan gitu ya. Pembukaan 1, pembukaan 2 begitu kan. Pada akhirnya beliau ingat bahwa tetap dia katakan oleh Imam Baihaqi bahwa kita ini bukan mayat hidup. Siapa mayat hidup itu? Mayat hidup itu adalah orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Jadi mereka mengiyakan, tidak dengan hatinya, tidak dengan kata-katanya, tidak dengan tangannya. Nah, ini masih ada iman di hatinya, alhamdulillah. Sehingga kita masih bisa berjalan ke arah kebenaran. Betul? Nah, karena hukum itu adalah obat, kami patuh, kami akan melakukan perubahan seperlunya, ya. Maka yang 9 tadi tidak boleh batal dong. Orang ujungnya memang semua kesana semua kok, ya kan? Tergugat. Ya, 9 tergugat dan 1 turut tergugat, ya. Hanya kita meminta yang 1 ini nama presidennya itu kita hilangkan, bahwa dia adalah Joko Widodo. Padahal dia presiden juga. Memang ini blunder kesana kemari. Maka bener lah kita itu sebenarnya. Jokowi yang presiden yang Jokowi, kan begitu. Udah saya bilang gitu. Mari kita bismillah, tetap bersemangat, tetap kawal, kita berdoa semoga kita ke depan mendapat pemimpin yang lebih baik. Ingat, pemilu itu bukan commercial break. Pemilu itu adalah radical break.
kata si Rocky Gerung ya. Jadi radical break. Tidak cocok, tidak sesuai, ganti. Kan begitu. Ganti dengan yang baik. Allahu Akbar. Closing. Ada pembicaraan lagi. Closing. Langsung teknis, saudara-saudara. Lihatlah di sini halaman kedua bahwa kita TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Aktivisnya tadi Rijal Fadila, Saudara Taufik, Muslim Arbi, Bambang Tri, terus satu lagi Hatta Taliwang. Melawan Jokowi. Lawyernya kami. Nah, di sini yang mau diganti nih. Kami di sini Presiden RI Jokowi. Nah, kalau ini mereka beralasan bisa pakai SK, bisa pakai mandat dari Mensesnek dan Jaksa Agung. Nah, bagaimana supaya tidak demikian? Sekarang presidennya kita drop, dibelakangkan, gitu loh. Secara pribadi, Saudara Joko Widodo yang kini menjabat presiden. Nah itu, jadi si pemberi kuasa Jokowi harus memberi kuasa tanda tangan basah kepada yang diwakilinya dari Jaksa Agung tadi. Nah, jadi nggak bisa lagi dia atas nama SK, nggak bisa. Karena ini ada jangankan di HIR yang udah lama, di Undang-Undang Pokok Perdata, Pajak 1793. Nah, poinnya? Pasal 1793. Apa poinnya? Oh, poinnya bahwa seseorang yang memberikan kuasa kepada pihak lainnya itu harus dalam bentuk surat kuasa yang asli ditandatangani. Sama aja sama HIR. HIR pasal 123. Nah, jadi saudara-saudara, perubahannya sudah mendasar dan janji hakim tadi 3 hari dari setelah masuknya, kita akan masukin besok karena harus banyak yang dirubah sedikit dalam pengertian ini, karena juga kemarin juga ke petitumnya juga, karena kita menuntut pemerintah ini. Nah, di sini harus menuntut ke Jokowinya. Nah, di sini ada ada Menteri Keuangan. Kenapa? Karena Jokowi mengatasnamakan dirinya sebagai presiden. Jadi dia telah menyalahgunakan wewenang luar biasa. Maka implikasi hukumnya utang luar negeri kita yang 9.000 triliun Jokowi sendiri bayar sama konglomerat yang dukung dia. Nah, kan di kantong Jokowi ada 11.000 triliun. Bayarlah 9.000 triliun itu. Masih ada 2.000. Ya, masih kaya juga kok. Tapi bayar itu utang negara. Kalau utang BUMN tambah utang swasta 20.000 triliun. Nah, dibebankan lagi kepada Jokowi, ya bangkrutlah Jokowi itu, insyaallah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dan lebih memalukan lagi adalah seperti Adinda Kurnia sampaikan, ini memalsukan itu adalah satu perbuatan tindak pidana, ya, memalsukan dan ketertiban umum. Lebih dahsyat secara moral, dia menipu dirinya sendiri. Tukang tipu seperti ini ada dikatakan dalam surat Al-An'am, ayatnya 123. Akabiro mujrimin. Jadi pembesar yang jahat. Kejahatannya apa? Menipu. Ya, Al-An'am ayat 123. Jadi lengkap, hukum positifnya ada, dibuktikan dia menipu, di Al-Qur'annya juga ada. Nah, jadi kloplah saudara-saudara, tinggal kita berharap ke depan untuk supaya ada perubahan. Jadi kalau betul nanti minggu depan dan seterusnya, ya mudah-mudahan sebelum pemilu udah kejelasan, ya, udah ada kejelasan Jokowi ijazahnya palsu. Sampai hari ini pun sudah jelas. Tadi kan saya tantang, kau jaksa, kau mewakili Jokowi, mana ijazah aslinya? Nggak bisa bawa dia, nggak bisa bawa. Orang waktu di Solo aja nggak bisa bawa, apalagi di sini, gitu. Saya kira demikian. Semoga umatnya takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.